Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya tuh kadang heran ya teman-teman, melihat perkembangan tentang polemik Nasabalawi. Ini belum lama ini saya mendengar kabar katanya Gus Fuad Pleret itu dilaporkan ke kepolisian ya oleh beliau Kabid Bahar Smit ya. Dan ini bukan berita burung lagi teman-teman ya. Dan bukan setting-settingan lagi. Ini kayaknya beneran ini. Tapi nggak apa-apa lah, wong namanya mereka itu merasa benar dan merasa tersakiti. Katanya dibilang Habib monyet dan sebagainya. Dan Gus Fuad juga nggak terima karena kiai-kiai dihina. Ya, dihina kiai monyet sama sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir sebenarnya kedua belah pihak ini sebenarnya sama-sama lah saya ngomong ya. Nanti dia ngomong lah itu Gus Intip juga ikut-ikutan. Oh beda teman-teman, saya beda ya. Tapi jujur kalau saya tuh lebih cenderung membela teksnya Kiai Imad. Karena itu sangat real menurut saya ya. Jadi apa yang disampaikan Gus Fuad itu juga karena membela teksnya Kiai Imad. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Bahar Smit itu ya, itu mereka cuma membela dirinya. Coba kita lihatlah. Kalau ada tantangan tentang masalah kitab, masalah pembahasan nasab, Bahar itu nggak pernah menanggapi. Tapi kalau ditantang gelut, ditantang duel, dia datang. Contoh banyak lah. Ditantang oleh Andi Rompas. Dia gayanya ngomong, Andi, saya udah di tempat kamu, silakan kamu sini. Tapi buktinya mana? Tak lihat, nggak ada kok. Ada buktinya si Bahar itu gelutan sama Andi, nggak ada. Terus kemarin waktu ditantang sama siapa itu Kori ya, Tengku Kori di Bekasi yang datang, kemudian dia bawa polisi. Sebenarnya si Bahar itu nggak berani lah, mau gelut-gelutan kayak dulu lagi berani, karena kasus kemarin yang menjerat dia langsung ke penjara itu kasus itu teman-teman. Jadi menurut saya kasus yang terjadi saat ini tentang masalah konflik antara Gus Fuad Pleret dengan Bahar Smit ini menurut saya ya wajar lah ya. Jadi Gus Fuad maju terus, gak usah khawatir Gus ya. Karena teman-teman kita semua juga sepakat untuk mendukung Gus Fuad. Karena apa? Yang namanya polemik ya seperti ini. Sini hina sini, sini hina sini, sini ngajak ini. Ya kayak gitu terus ya. Dan kenapa polemik ini gak selesai-selesai? Menurut saya ya ini memang sudah kehendak ya, bukan hanya kehendaknya, kehendak para youtuber ya. Kalau ini langsung selesai kayaknya ya nggak mungkin toh ya. Nanti kasihan para youtuber nggak pada dapat gajian ya dari AdSense gitu. Jadi perkara ini menurut saya nggak usah dianggap serius Gus Fuad ya, nggak usah anggap serius. Kalau memang mau dipidanakan, hadapin saja, wong bukti sudah jelas nalar kok. Kalian kasusnya ini kasus penghinaan lah ya, kayak gitu. Tapi Gus Fuad juga bisa menentang karena mereka juga sama menghina kita kok. Jadi nggak usah khawatir Gus ya. Ini hanya permainan sementara gitu aja lah. Para netizen juga harus berpikir cerdas ya. Jangan cuma wah ini gara-gara lagi nih. Sebenarnya kasus masalah polemik nasab sudah selesai seperti yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bentani teman-teman. Jadi kasus perihal tentang polemik ini udah jelas selesai lah. Wong genah jelas-jelas ya. Ubaidillah itu siapa? Bener nggak cucu Rasul? Bener kah? Itu sudah jelas kok ya. Dan yang memang yang perlu kita bicarakan, yang belum kita beri kelanjutan, yaitu tentang masalah mereka itu yang terlalu halu lah cara saya. Berlebih-lebihan mengaku-ngaku cucu Nabi ini yang harus diseriusi. Cuma memang pemerintah belum mengambil suatu keputusan karena menurut pemerintah ini masih belum sepanas yang kita lihat, yang kita hadapi. Karena di dunia kenyataan dan dunia media sosial ini jauh berbeda teman-teman. Ya, karena di dunia kenyataan itu banyak sekali masih mukibin yang ikut maulidan, ikut sholawatan dan sebagainya. Kalau di dalam seolah-olah kan perang kayak gini, kayak bener-beneran, wah rame nih, ini para Habib sudah, wah pental ini. Itu karena Anda terpengaruh judul-judul di YouTube, ya.
YouTube yang ngomongkan, wah nasabah Balawi rungkat. Lah rungkatnya mana? Nyatanya masih mereka sholawatan, masih kumpul dengan para mukibin, dan mukibinnya masih ikut-ikutan, masih nggak mau sadar-sadar. Ya itu lur, kita pahami ya. Nggak usah dipikir pusing. Kita tetap berjuang, kita tetap berjihad. Tapi pelan-pelan saja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jatuh pada waktunya, pastilah nggak usah kemana-mana. Pasti akan selesai. Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Dan yang saya herankan, ini Lebaran kok nggak ada tuman-tuman ya dari Balawi, kemudian silaturahim ke tempatnya para pejuang nasab, cara pembegal nasab gitu ya, untuk bersilaturahim, untuk saling memaafkan. Karena Lebaran perangnya ditunda dulu, jangan diteruskan, santai-santai dulu, medang-medang ngopi-ngopi gitu loh, nggak usah perlu bentak-bentokan rame-ramean, salaman, saya Balawi, saya mohon maaf ya. Para Durya Wali Songo, mungkin saya salah, telah berbohong, kayak gitu kan enak. Atau mungkin yang dari kelompok Wali Songo, para kiai-kiai gus-gus itu juga jangan istilahnya cuma perang-perang di masjid gede-gedean. Itu loh, saya pengen breng-breng ayo, nanti saya tak ikut maju lah gitu. Nggak cuma ngomong-ngomong di medsos gitu loh, ketemu langsung, kemudian yuk kita silaturahim yuk. Kalau perlu bentuk panitia untuk silaturahim tentang nasab. Nah, diundang lagi di situ, kita santai-santai aja dulu. Cuma di situ bukan hanya sekedar santai, tapi pembahasan secara kekeluargaan itu aja loh. Loh, Raro ini nggak selesai lah, percaya sama aja. Itu loh. Ini yang buat saya ketawa. Oke ya lur ya, makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Pintu akan untuk sesama inspirasi kreatif.